Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 13. Di awal video ini, tanpa tahu jika dirinya telah menarik perhatian seseorang, Mujin yang begitu menikmati pertarungannya berpikir, jadi ini adalah Murim, hah? Aku sudah melatih menurut tubuh dan martial artsku nyaris selama 2 tahun. Tapi, aku tidak pernah punya kesempatan untuk menggunakan kekuatanku dengan baik selama 2 tahun ini. Sekarang, dapat menggunakan kekuatan penuhku tanpa mengkhawatirkan kondisi lawan. Ini adalah sparring yang sesungguhnya. Perasaan ragu ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Semangat bertarung yang dimiliki oleh semua orang. Sensasi di mana dunia berasa seakan bergerak lebih lambat. Mata Mujin bisa melihat lawannya. Namun, di saat Mujin begitu menikmati pertarungannya, tiba-tiba saja pengujinya melompat menjauh. Ditambah lagi, suara keributan di belakangnya membuat Mujin berpikir, apa? Kenapa dia mundur? Akhirnya aku bisa membaca pergerakannya. Tapi, kenapa dia mendadak begitu? Dan juga kenapa di belakang sangat berisik? Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang berbaris seakan memberikan jalan seperti karpet merah? Apa dia seorang nabi? Di tengah rasa bingungnya dengan apa yang terjadi, Abot, Mong Hyun, dan para petinggi lainnya seketika itu juga melompat mendekat sembari berteriak, Grandmaster Hyun Guang, salam hormat kepada Grandmaster Hyun Wang. Seketika itu juga para murid di sana langsung mengikuti salamnya, yang membuat Mujin semakin kebingungan. Apakah pria tua itu adalah orang yang sangat berpengaruh hingga semua orang di sana sangat menghormatinya? Kemudian pria tua di punggung Beobgon yang ternyata adalah Grandmaster Hyun Guang berkata, maaf mengganggu jalannya ujian masuk ini, Kepala Biara. Abot membalas, saya yakin Anda punya alasan tersendiri, Amitabha. Grandmaster Hyun Guang menimpali, sebenarnya aku mendekat karena aku punya pertanyaan untuk anak ini. Apakah berkenan melepas jubahmu? Sembari melepaskan jubahnya, Mujin yang masih belum mengerti berpikir, aku? Kenapa dia menyuruhku melakukan itu? Iya, aku belum puas dengan tubuhku saat ini, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu, bersamaan dengan Mujin yang berpose side chest, Grandmaster Hyun Guang menuturkan, tubuhnya ini bisa disebut sebagai tubuh martial alami. Pertarungan tadi, kau mengkombinasikan 6 dasar martial art dalam satu bentuk. Apa itu alasan kau melatih tubuhmu untuk menggunakan teknik martial art seperti itu? Tentu saja, pertanyaan terakhirnya membuat mereka semua yang di sana terkejut. Bahkan, Abot juga ikut bertanya, Shaolin memiliki banyak variasi martial arts. Apa kau mau menjelaskan kenapa kau melakukan hal itu? Mujin tak menduganya jika Grandmaster Hyun Guang bisa menyetirnya juga berkata, aku tidak sepandai itu. Jadi, daripada mempelajari banyak martial arts dan membuatnya rumit, aku mencoba mengkombinasikan martial arts yang cocok untukku. Dan aku hanya fokus pada itu. Tentu saja, apa yang dikatakannya bukanlah kebohongan. Karena itu adalah solusi yang Mujin dapatkan setelah memikirkannya selama 1 tahun. Karena dia bukanlah protagonis asli novelnya, dia tidak yakin bahwa dia bisa mempelajari martial arts lanjutan seperti Mukyung yang sangat pintar. Itulah kenapa dia memberikan hybrid martial arts yang mengkombinasikan dasar martial arts. Ini adalah metode yang sangat efektif. Hal ini membutuhkan pemindahan energi ke seluruh tubuh dan proporsi yang sempurna, sehingga seseorang dapat menggunakan energi mereka dengan benar. Jika berbagai macam martial arts digunakan dalam kombinasi, maka energi mereka akan diperkuat dan akan sulit bagi tubuh mereka untuk menanggung tekanannya. Jadi, Mujin melatih tubuhnya agar dapat menahan kuat energi yang diperkuat. Artinya, asalkan dia punya tubuh yang kuat, ia tidak perlu berpikir keras. Kemudian, Mujin kembali dibuat terkejut ketika Grandmaster Hyun Guang berkata, saat dilihat dari dekat, sepertinya kau juga mempelajari Iron Guard, menggunakan tubuh yang dilatih secara ekstrim dan melatih kekuatan kulitmu untuk mengontrol aliran kekuatan yang berlebih. Bisa dibilang kau menciptakan martial artsmu sendiri. Kepala Biara, aku ingin Mujin menjadi murid Beobgon.
Abot yang terperanjat membalas, Itu artinya Anda ingin melatih Mujin secara pribadi?" Tentu saja, hal itu membuat Mujin semakin kebingungan. Siapakah sebenarnya Pak Tua di depannya ini? Dan juga apa yang sebenarnya terjadi kepadanya? Malam harinya, Mujin yang disuruh menunggu di ruang hall leader Aula Arhat menggaruk kepalanya berpikir. Apa Pak Tua itu orang yang sangat kuat? Tubuhnya nampak terluka parah. Dilihat dari tampilan luarnya, tubuhnya jauh dari seorang Shaolin Monk yang pada umumnya. Aku tidak pernah mendengar namanya di autor novel Gyeongyo. Saat Mujin berpikir seperti itu, Abot pun masuki ruangannya sembari bertanya, "Apa kau tahu siapa Grandmaster Hyun Guang, orang yang kau temui tadi?" Mujin dengan sopan membalas, "Saya tidak pernah mendengar namanya." Abot menimpali, "Alasan kenapa aku manggilmu kemari karena ada yang ingin kutanyakan kepadamu. Itu juga berkaitan dengan hal yang harus kau ketahui. Aku harus menceritakan kisah Grandmaster Hyun Guang kepadamu. Dahulu, dia dikenal sebagai talenta martial arts terhebat di dunia. Dulu, semua di kelas 2 termasuk aku memiliki nama Hyun. Hyun Guang telah mencapai prestasi yang luar biasa di usia yang ke-32 tahun. Dulu, dia telah mencapai level yang melampaui mas senior kami yang berada di satu kelas lebih tinggi dan memiliki nama Kong di depannya. Pada saat itu, Kuil Shaolin memprediksi bahwa Hyun Guang akan dengan mudah menjadi orang terkuat di dunia dalam 10 tahun. Mujin yang penasaran pun bertanya, bagaimana bisa tubuhnya terluka seperti itu? Abot membalas, "Menurutku itu karena invasi dari kultus demonik." Tentu saja, hal itu membuat Mujin terperanjat. Apa? Kultus demonik? Abot melanjutkan, "Benar, saat aku masih menjadi murid kelas kedua, kultus demonik menginvasi daratan tengah yang damai. Karena salah satu prinsip kita adalah melindungi kehidupan, kita juga bertarung untuk menghentikan mereka. Tapi, peperangan adalah tempat di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Para Monk yang lebih tua berusaha menghentikan Hyun Guang agar tidak ikut bertarung, karena dia ditunjuk untuk memimpin masa depan generasi Shaolin kita. Sebagai gantinya, senior kami yang memiliki nama Kong dan Gem harus ikut berperang. Namun, keputusan itu mungkin menjadi awal dari penderitaan. Kultus demonik mengirimkan pasukan khusus untuk menyerang kuil Shaolin saat pasukan utama kita pergi. Semua yang ada di kuil Shaolin hanyalah Hyun Guang, murid kelas kedua yang lebih muda dan murid kelas ketiga. Dulu, Hyun Guang sudah menjadi salah satu dari top 10 martial master. Karena itu, pasukan kultus demonik tidak bisa menghadapinya. Tapi, kami murid kelas kedua dan murid kelas 3 yang ada di kuil Shaolin tidak cukup kuat untuk melawan kultus demonik, dan mereka memanfaatkan situasi ini. Pada akhirnya, karena dia harus menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi kami, luka yang ia terima semakin banyak. Lalu, bersama dengan Abot yang menyesali apa yang terjadi di masa lalu, Mujin di depannya bertanya, alasan kenapa kondisi Grandmaster Hyun Guang seperti itu karena luka yang ia terima pada saat itu. Apa itu benar? Abot mengangguk membenarkannya, yang membuat Mujin tersenyum penuh percaya diri melanjutkan. Bukankah kita tinggal mengobatinya saja? Sepertinya aku bisa mengobatinya. Tentu saja perkataan Mujin sontak membuat Abot terperanjat. Apa? Apa kau sungguh bisa mengobatinya? Bahkan, rehabilitasi tingkat tinggi atau tabib divine tidak bisa membantunya. Apa kau sungguh bisa melakukannya? Mujin menjelaskan. Pertama, mustahil baginya untuk memulihkan energi dalamnya. Kedua, tidak mungkin juga mengembalikan tubuhnya seperti sedia kala. Tapi, aku mungkin bisa membantunya agar ia bisa berjalan sendiri. Anda mungkin telah mengetahui hal ini dari Mong Hyun Sung. Bahkan, lutut Beobgang jadi lebih baik kan? Tepat setelah Mujin mengatakan itu, Mong Hyun Sung yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka muncul mengatakan, "Mungkinkah apa yang kau lakukan pada Beobgang juga bisa dilakukan pada Grandmaster Hyun Guang?" Tentu saja kemunculannya di sana membuat Abot kebingungan. "Hah? Ketua Aula Arhat? Apa maksudnya itu?" Menjawab pertanyaan Abot, Mong Hyun Sung pun mulai menceritakan apa saja yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini, seperti proses penyembuhan lutut Beobgang dan bagaimana Mujin meningkatkan standar Mong baru dengan metode latihannya. Meskipun Abot masih meragukannya,
Mong Hyun Sung menegaskan. Bukankah si ujian masuk hari ini sudah cukup sebagai bukti? Abot yang mulai mempercayainya pun bertanya pada Mojin. Jadi maksudmu itu, metode latihan tersebut bisa menyembuhkan tubuh Hyun Gwang? Mojin membalas, tapi tubuh Grandmaster Hyun Gwang jauh lebih buruk daripada Mong Beopgang. Tidak mungkin metode latihan saja cukup untuk menyembuhkannya. Namun, belum sempat Mojin menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Abot menggebrak meja menyelanya. Apa itu? Ya, kita bisa menyembuhkannya. Maka Kuil Shaolin akan melakukan apapun itu. Tentu saja, Abot begitu serius menanggapi masalah ini bukan tanpa alasan. Karena semua martial art di dunia ini ingin mengembangkan fisik mereka. Jadi, banyak kelompok atau klan martial art yang mencari cara untuk mengembangkan fisik mereka selama beberapa generasi. Mereka menggunakan teknik dasar seperti akupuntur, obat-obatan, sihir yang tidak diketahui, atau bahkan hal-hal sembrono dan mengerikan. Seperti memaksakan metode untuk mengubah fisik dan anak kecil yang tubuhnya belum sepenuhnya siap. Shaolin juga telah mencoba berbagai macam hal untuk menyembuhkan Hyun Gwang, tapi tidak ada yang berhasil, dan bahkan memperburuk kondisi tubuhnya, karena tubuhnya mengalami stres dan muncul efek samping yang ekstrim. Tetapi, metode yang Mojin gunakan itu berbeda. Itu membutuhkan waktu dan usaha agar bisa mengubah pikir seseorang menjadi stabil. Saat melihat peserta ujian masuk, tidak ada yang bisa menyangkal efisiensi dari metodenya. Karena kepala biara Hyun Chun telah melihat hasilnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia yakin bahwa anak ini benar-benar bisa membantu pengobatan Hyun Gwang. Pada saat itu, Abot berpikir, jika dia ingin menggunakan pil revitalisasi tingkat tinggi, maka aku akan memberikannya. Jika perlu pengeluaran besar, aku akan melakukannya. Seperti yang dilakukan oleh kepala biara kedua kami, Yega. Aku akan berikan semuanya. Namun, apa yang diinginkan Mojin sangatlah berbeda dari apa yang Abot pikirkan. Di mana Mojin berkata, apakah Shaolin memiliki martial arts yang mengontrol energi lightning dan ekstrim yang spesifik? Tentu saja, pertanyaan Mojin membuat Mong Hyun Sung dan Abot kebingungan. Kenapa Mojin malah menanyakan hal itu? Meskipun begitu, saat kemudian Abot pun memanggil pemimpin Istana Keadilan, Hyun Gong, dan Mong Hyedam, pewaris Unmovable Invincible Body Art dan ruler Divine Palm Strike, yang mana memiliki kemampuan seperti yang Mojin inginkan. Melihat mereka berdua, Mojin pun dengan hormat menyambutnya sembari berpikir, pria dengan tubuh yang lebih besar, orang yang membawa mugung, dan pemimpin Istana Keadilan. Sepertinya dia adalah senior Bong yang membantu latihan Mong Beopga. Lalu saat ia berpikir seperti itu, Mong Hyedam berkata, aku sudah mendengar situasinya. Beritahu apa yang harus kami lakukan. Mong Hyun Gong menambahi, kami akan melakukan apapun semampu kami untuk membantu Grandmaster Hyun Gwang. Mendengar perkataan mereka, Mojin pun menyisihkan lengan bajunya menuturkan, kalau begitu, bisakah Anda menggunakan Lightning Divine Palm Strike dan mengendalikannya pada titik terlemah saat menggunakannya pada tanganku? Tentu saja, perkataan Mojin membuat Mong Hyun Gong kebingungan. Bahkan seketika itu juga berpikir, permintaan gila macam apa ini? Saat mereka minta tolong pada Hyedam, orang yang bisa menggunakan ekstrim yang fisik, dan aku, orang yang bisa menggunakan energi lightning. Aku pikir dia mintaku untuk melakukan sesuatu seperti membakar hal yang menyumbat pembuluh darah. Di saat Mong Hyun Gong berpikir seperti itu, Mojin menjelaskan, apa itu mustahil? Aku tidak meminta Anda untuk merobek ke tanganku atau membakarnya dengan energi lightning. Aku hanya ingin Anda memasukkan beberapa energi lightning dalam jumlah yang sedikit. Dengan begitu, meskipun masih kebingungan, Mong Hyun Gong pun mencoba melakukannya, di mana ia memegang lengan Mojin dan menggunakan tekniknya, Lightning Divine Palm Strike versi yang telah diselemahkan. Namun, Mojin yang merasa jika tekniknya masih terlalu kuat bertanya, aduh, apa Anda mencoba untuk membakar Grandmaster Hyun Gwang hidup-hidup? Mong Hyun Gong yang terkejut pun membalas, apa? Apa itu berlebihan? Mojin menimpali, tubuhnya tidak bisa menahan energi yang sekuat ini. Anda harus mengurangi setengah dari apa yang Anda baru saja lakukan. Mong Hyun Gong yang kebingungan apakah Mojin sebenarnya tengah memprovokasi dirinya atau tidak, membalasnya dengan ragu.
akan kulakukan. Mujin membalas, jika Anda tidak bisa melakukannya, maka tak masalah. Kita membicarakan tentang keselamatan dan penyembuhan Grandmaster Hyun Gwang. Video ini pun diakhiri dengan mendengar hal itu, Mong Hyun Gong yang merasa kesal sekaligus tertantang dengannya berteriak. Sudah aku bilang, aku akan melakukannya, Jancek.